Allahu Akbar, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Amitra yang dirahmati Allah, ketika kita sudah punya kemampuan berkurban, lalu kita siapkan diri ini untuk berkurban di hari Idul Adha, perlu diperhatikan bahwa ada 3 larangan yang tidak boleh dilakukan bagi pekurban yang kalau itu dilakukan membuat bermasalah dalam kurbannya. Walaupun kurbannya tetap sah, setidaknya dia melakukan sesuatu yang dilarang, sesuatu yang diharamkan. Apa itu larangan bagi orang yang berkurban? Pertama, ada larangan untuk potong kuku dan potong rambut. Kapan mulainya? Sejak awal bulan. Kata Nabi Muhammad, idza dakhalal asyru, kalau sudah masuk 10. Maksudnya kalau sudah masuk awal bulan Dzulhijjah. Jadi kalaupun kita sudah punya niat untuk berkurban sejak sebelum Idul Adha, sejak sebelum Lebaran Haji, potong kukunya belum mulai. Artinya larangan potong kuku mulainya nanti ketika masuk awal bulan Dzulhijjah. Ketika masuk bulan Dzulhijjah maka jangan potong kuku, jangan potong rambut, gitu. Jadi itu larangan yang pertama. Kalau dia melanggar, ya tentu ini sebuah keharaman, begitu. Walaupun memang ada sebagian ulama Syafi'i mengatakan larangan ini bukan larangan yang haram kok. Larangan ini hukumnya kemakruhan saja. Bagusnya jangan potong. Tafa'ulan bil muhrimin, kita mengikuti orang-orang yang sedang ihram di tanah haram lagi berhaji, dan mereka kan dilarang untuk potong kuku, potong rambut sampai nanti yaum an-nahr, yaitu tawaf ifadah. Kita sebagai bentuk tafa'ulan. Artinya larangan ini memang ditafsiri ada yang mengatakan haram, tapi sebagian ulama Syafi'i mengatakan ini larangannya makruh saja, begitu. Nah, kemudian yang kedua, ini yang penting, dilarang juga bagi orang yang berkurban menjual daging kurban, daging sembelihan. Ada teks yang eksplisit dari Nabi Muhammad SAW soal ini. Nabi Muhammad mengatakan, man ba'a jilda udhiyatin fala udhiyatalah. Bahkan saking eksplisitnya Nabi Muhammad menyebut jenis bagian dari hewan kurban yang paling sering dijual, yaitu kulit. Karena memang sulit untuk dimanfaatkan, apalagi dikonsumsi. Maka bagian inilah yang paling sering dijual. Dan Nabi Muhammad menyebut itu. Maka ketika kita berkurban, katakanlah berkurban sendiri atau dititipkan ke masjid, ke musola, ke panitia, tolong beri pesan kepada si panitia agar tidak menjual daging kurban. Atau tidak menjual kulit kurban. Karena itu dilarang oleh Nabi Muhammad, yang membuat kurban kita bisa saja tidak diterima, begitu. Itu memang larangan. Tapi kemudian ada sebahagian ulama, katakanlah Imam Ibnu Nujam dari kalangan Imam Abi Hanifah, sebenarnya larangan itu kalau uangnya dimanfaatkan untuk pekurban atau untuk orang yang mampu. Tapi kalau uang hasil jual itu dimanfaatkan untuk sedekah, maka itu hukumnya sah-sah saja. Artinya kalau memang ingin dijual itu kulit kurban, silahkan. Tapi pastikan bahwa uangnya nggak masuk ke kas masjid, uangnya juga nggak masuk ke kas panitia, uangnya nggak masuk apalagi ke kantong pribadi si pekurban. Pastikan dana jualan hewan, jualan kulit itu masuk ke dana fakir miskin, disertakan di dalam kurban, daging kurban yang didistribusikan. Itu sangat jauh lebih baik. Artinya larangan ini menjadi toleransi oleh syariat, oleh ulama Al-Hanafiyah khususnya. Itu boleh kalau itu dimanfaatkan untuk jadi sedekah bagi orang miskin. Kemudian yang ketiga, larangan yang harus diperhatikan bahwa nggak boleh mengupah tukang jagal dengan daging. Mungkin di antara kita ada yang motong sendiri, itu aman, sangat baik. Tapi ada beberapa di antara kita yang motong kambing itu harus nitip ke panitia, harus manggil tukang jagal. Nah, Nabi Muhammad berpesan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang mana dulu Nabi Muhammad menitipkan hewan kurbannya kepada Ali, jangan kasih itu tukang jagal daging sembelihannya. Berilah tukang jagal upah dari uang sendiri. Artinya untuk membuat kurban kita sah, terhindar dari larangan, maka ketika kita berkurban, sisakan uang dengan nominal tertentu untuk upah tukang jagal. Jangan sampai tukang jagal merasa daging yang dia dapatkan sebagai upah. Bukan, nggak boleh. Jadi kita upah dengan uang kita sendiri. Adapun nanti tukang jagal mau ngambil daging, silahkan.
Karena yang dilarang tuh bertransaksi dengan penjagalan, transaksi daging kurban dengan penjagal itu yang dilarang. Tapi kalau kemudian kita kasih upah, kemudian kita kasih hewan kurban bukan sebagai upah, tapi sebagai hadiah karena memang dia warga setempat, atau mungkin dia fakir miskin, kan menjadi tidak ada masalah. Intinya jangan sampai dijadikan hewan kurban itu, daging kurban itu jadikan sebagai alat transaksi upah penjagalan. Itulah 3 larangan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya terkait bagi kita orang yang berkurban. Mudah-mudahan kita terjaga dari setiap larangan yang dilarang oleh syariat agar ibadah yang kita laksanakan diterima dan menjadi amal ibadah kita di akhirat kelak. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.